Nah, jadi kita akan memasuki sebuah terowongan ya yang sangat dalam. Kalau kita full untuk menelusuri terowongan ini, diprediksi 1 hari tidak selesai atau tidak ketemu ujungnya ya teman-teman ya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan ini berada di bawahnya Gunung Welirang persis. Di bawahnya gunung persis ya teman-teman ya. Lokasi dari terowongan ini diduga juga menembus gunung. Kita beramai-ramai ya. Ada orang yang menyebut bahwa terowongan ini mirip dengan terowongan yang ada di jalur Gaza. Membuat terowongan-terowongan seperti ini begitu ya. Nah, iya, ada persajian lagi kan? Ya, ini video perlupaan. Persajian lagi perlupaan. Perlupaan teman-teman. Oh iya. Berarti tempat ini masih disakralkan ya, Pak ya. Sebagian masyarakat masih menggunakan sebagai situs religi. Iya. Lanjut, Kang. Ini kan lanjut. Oh, apa ini, Kang? Tuh, ini seperti tambang emas, Kang. Hitam pekat begitu ya. Iya, kayak batu hitam. Bahkan tingkat kekerasannya ini sangat keras sekali. Iya. Bahkan keras dan ngelengo, Kang. Iya. Iya, kayak berminyak. Dari air, Iya, berminyak ya? Minyak ini. Mungkin ada minyaknya di dalamnya ini. Mungkin ya, karena memang Ada unsur emasnya ya jelas ya, Kang. bumi itu iya. Ada pernah katanya besi gitu ya, batu besi ya? Mbak Jadi ya, Betul. pernah mengatakan mengantarkan para peneliti dari Netherlands, dari Belanda. Belanda, yang kemudian hanya membawa kerikil sebesar jempol tangan orang dewasa. Setelah itu kemudian kembali ke sini membagikan sembako kepada masyarakat desa dekat sini. Dan entah apa yang dibawa itu apa ya. namanya batu meteor itu loh. Kemungkinan memang. Kayak batu meteor ya. Iya, hampir seperti mirip Hampir batu mirip meteor. Batu meteor. Batu meteor keras salah ya. satu cirinya keras Panjang dan ini, tidak Mas. panjang ya. Jadi kita harus hemat Komposisi. energi. Iya, Iya, nikelnya termasuk cukup tinggi. apa juga. Nah ini apa ini kayak Masuk kayak ke dalam kayak diamond apa? mana Kang? Ini. Ini Juga. batu merah. Wih, Ya. Kayak kemas-kemasan yo. Iya. Warna emas loh, Bang. Warnanya loh. Iya, kemungkinan ini juga tambang kuno. Kayak di Timur Tengah Selain ini. lorong Eh? ya. Iya ini. Ini ketingginya sekitar 190 atau Iya, mungkin 2 meter. hampir 2 meter, 2 meter ya. 2 meter ya. meter ya. Karena kita berdiri tegak di sini bisa. Iya, iya, iya. Ayo, ayo. Kita ambil kiri kan? Ambil kiri. Oke. Nah, di kiri ada apa kan? Kita turun ke jalur ke lantai bawah. Ini bukan paling bawah, tapi hanya lantai bawah, tapi bukan paling Kita bawah. menuruni. Tengah-tengah. Bawah itu ternyata kondisinya menurun. Menurut gue. Nah ini. Nah, gua ini berlantai 3 kan? Oh 3 lantai. 3 lantai ya. Ini di lantai berapa ini kan? Ini 2. Oh, berarti ya. Ada tengahnya berarti ya. Sampai sini kita ada dua cabang. Kiri dan kanan. Cabang lagi. Terus di sini juga ada lubang. Jadi sensasi Lo luar biasa. Tak berujung jauh Pak. ya. Jauh. Kalau ada yang masuk, mandu berani aku. Teman-teman lagi Berowok ini kendalinya. Nggak tahu ada itu pada teman-teman masuk sini. Mungkin kameramen bisa masuk duluan ke sana. Awas kebentuk ya, Kang. Ya, mungkin Aku nggak masuk aku. Kenapa, Kang? Sempit tuh kayaknya itu. Oh, enggak, yang sana luas tinggi besar. Takut tahu Kang. Masa, Kang? Aku juga takut kalau begitu. Katanya di sini apa terowongannya menyerupai apa terowongan di jalur Gaza. Lah ya itu. Nggak ada peledak tak kira-kira di sana Nah, nanti. kemungkinan ada itu ya. Dinamit atau apa Iya, ya? mungkin ada semacam apa, Ranjau gitu. ranjau, dinamit. Yes, tak tunggu sini ya aku. Atau yang disembunyikan oleh pasukan Jepang Iya. selama Perang Dunia II. Ya. Heeh. Nah ini dan kita menurut coba kita penasaran ya. Cuman penasaran Pak. Ayo Kang, Iya masuk. iya 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 iya. Memang ini agak rendah, penasaran sekali dan agak rendah, jadi berobos. Namun setelah kita melewati, lubang kecil ini dan rahasia, kita menemukan ruangan yang sangat besar dan lebar. Ayo ke bedok. Hah? Berair. Aduh. Jadi kita merangkak lagi ya. Aduh, sikilku kemang. Ayo kula aku ya. Berapa ngono main. Aduh. Wis tutuk aku iki gurung ah. Gurung. Wis ya. Loh, iki ada lubang bolong. Oh, enggak bisa, itu buntu, Kang. Kang ada tas kayaknya di dalam itu. Iya ta? Ya, coba. Aduh, takut aku. Takut aja, langsung aja. Aduh. Ayo kan.
Kang, bisa Kang. Oh iya. Betul. Oh belum ini ya? Belum ini. Ayo masuk Kang. Aku nggak berani masuk ke sana, takut ada ranjau. Takut ada ranjau ya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Masuk ke lorong yang sebelah kanan ya. Ya. Ini sangat ngeri sekali teman-teman. Jadi diduga lorong ini atau gua ini mirip sekali dengan terowongan yang ada di Hamas ya. Tak berujung, ratusan meter. Bahkan ada cerita sehari pun kita berkeliling tidak akan menemukan ujungnya. Ini sangat luar biasa teman. Kita ke kiri, turun lagi. Lama-lama kita masuk perut bumi. Ya kita ini sudah di perut bumi kan, di bawah gunung ini kan. Ini bercabang-cabang. Berujung. Ya memang lagi Dibuat untuk menentukan lawan. Jadi ketika lawan ini masuk ke ruangan yang satu ini, langsung sambut tembakan begini. Nah, di sini ya. serem Pak. Nah, ini loh. Pas kepala. Ini untuk sembunyi ketika ada musuh dari sana. Apa Ini ini? ya. Oh gitu. Macam ada penjaga di sini. Iya. Itu di atas itu Mas. Apa ini? Ya. Ini kayak ada potong lagi. Ini. Iya. Gimana apa ini Mas? Kalau apa? Oh baby. Ini juga banyak ini. Ayo lanjutkan. Mengembun ya ini. Mengembun apa? Sumber mata air. Oh di sini ada ruangan lagi. Berarti ada yang menjaga lagi. Dinding-dinding dari gua ini memantulkan warna atau cahaya kuning seperti gitu. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Aku apa tunggu sampai sini Mas. Peti apa ini? Yang kita tak berani buka ini. Peti, Jangan. Takutnya bahan peti amunisi bukan? Iya, bentuknya seperti amunisi. Hmm. Kotak ya. Seperti Oh, senjata gitu ya. Berisi granat biasanya. Atau Zaman dulu ini kayaknya. berisi martil Ini kan atau apa ya yang paling kita antisipasi ya ranjau, roket ataupun yang bahan peledak gitu. Iya, Amunisi ini kan. Ya. iya. Coba dilihat ya. Jangan. Jangan Kang, takutnya meledak Kang. Yang ada Granat atau ini apa? langsung ular. Langsung bahas waktu Hmm. buka kita aduh. Dar. Kita nggak tahu, jangan. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu apa itu ya. Bukan milik kita. Kotak besi ya, kotak besi atau peti yang nggak tahu isinya ya. Kita tidak berani dan tidak harus membukanya ya. Kita lanjut lagi next perjalanan kita ya. Panjang. Dan Banyak ruangan kayak gini ya. Iya kan. Untuk betapa ini. Kantong-kantong gitu ya. ceruk Ceruk ya namanya. ceruk pertapaan pembesilan. Airnya Airnya. Air. Padahal musim kemarau ini. Iya. Mungkin orang dulu juga manfaatkan ini ya. Iya. Masukkan botol dikit-dikit gitu ya. Masukkan gentong. Gentong gitu ya. Dan ini mungkin layak dikonsumsi ya, langsung bisa diminum. Bisa. Bisa. Kadarnya tinggi mungkin. Di Jawa Timur. Bagus gitu ya. Ngapain menonjol ini kayak Loh, ini lo ada lantai lagi kan, lantai atas. Sini kan. Oh ini ya Kang ya. Ada lantai. Oh siap. ini yang menandakan kita berada di lantai 2 karena di sini ada lantai atas. Ada lantai atas. Mungkin orang Vietnam dulu juga terinspirasinya dari Indonesia Iya, ya. sehingga memenangkan perang Amerika ya. Nah, Itu itu juga betul. perang dalam Vietnam. gua dan lorong sama sekarang yang ditiru oleh Hamas. Itu juga Iya. membuat terowongan-terowongan bawah tanah. Bisa jadi nyontohnya di sini di Indonesia. Itu apa itu? Apa itu? Putih-putih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mayat ini kayak pocong. Coba kita Masa ada pocongan di dalam gua? kurang tahu apa Kainnya ini. itu loh, ada kain. Kain putih sama ada gentongnya ini. Putih bos. Oh, gentong Gentong. Putih. Apa Ini ini? kan apa Ikan nih? ya? Ikan mori. Ikan mori. Ini. Sama gentong. Coba buka aja. Pokoknya pusaka gitu kan. Kang pring. Bismillah. Pokoknya pusaka Kang. Pusaka Kang. Panjang. Besar. Keras. Batu. Maesan. Kok pusaka? Pusaka ya, pusaka. Pusaka ya. Pusaka. Lancipin. Lancipin, bukan kan? Tutup aja lah, tutup. Bukan sih kan? Bukan sih kan? Kok lincip tuh kan? Permisi. Tuh, lincip Lincip. ya? Iya, iya. Lincip. Runcing gitu loh, runcing. Kok selotongnya pedang naga puspa ya? Iya. Gitu ya. Kayak kalau pengguna naga.
warangkai ya. pusaka. Iya betul. Betul kembalikan. Iya rayu kan. Iya men Mbah. Rayu kan. Ini ada apa lagi? Iya celowokan ini tuh. Kalau orang bertapa di dalam. Aduh, gak bisa dibayangkan ya. Tapas ini ya. Bagaimana ya kalau bertapa di kayak gini? Napasnya itu loh. Katanya Mbak Jati sang juru Ini kunci saat ini sudah mulai itu loh. Pengap loh. Pengap di sini sudah terlalu jauh kita. Ayo. Ayo. Kita balik aja. Mana ini? Nah, ini ujungnya kita nggak tahu ya. Di sini. Jadi menurut cerita sang juru kunci Ada terowongan lagi. Lantai atas. Ada terowongan. Ayo Pak Rus. mulai pertapaan para di sini. Di situ kemudian terus berlanjut dan kembangan masyarakat kelihatannya bahwa ini menjadi semacam gua pertahanan perang. Bagaimana yang saat ini adalah Ya, santai. gua yang Nah, aman dhisik. Menurut aku. Gelap punya aku. menginspirasi kemenangan masyarakat Vietnam dalam melawan Amerika Serikat juga menjaga tentara mereka dalam perang Vietnam dan dalam lorong-lorong rahasia di bawah tanah. Nanti kapan-kapan kita pakai tangga turun ke dalam. Ya, kapan-kapan ya. Saat ini tidak ada tangganya. Ini nggak berujung dalam ini. Ini Pernah masuk ke sana? lantai 3. Pernah. Rasanya gimana? Pengap. Wah. Jadi ketiga bukan berarti dasar toh kalau tidak berujung. Iya. Bisa jadi ada lubang lantai lagi. berikutnya Nah. gitu loh. Oh, apa iki? Kaget aku ya Allah. Oh, siki lho. Ih, ngenek leher. Lah iya itu ngageti ya wong-wong itu. Kita lanjut. Kita Kita lanjut. coba lanjutkan. Jadi gua ini lorong lainnya ada masih perdupaan ya. Dan perdupaan itu tepat di bawah kepala ular naga raksasa. Jadi kepala ular naga raksasa ini di bawahnya masih digunakan perdupaan dan Di sini persajian. pengen minum monggo. Airnya air yang sangat jernih. Ya, Air sangat jernih. kita ini bisa diminum kan? ini Bisa ada langsung. semacam tempat penampungan air, Langsung air amerta ya. dari tetesan kan. Dan mengumpulkan air ini tuh lama banget. Ini ya ini ya. Jernih. Ternyata segitu sampai gentong yang ada di bawah Di sini ada Kang, yang beberapa gentong air yang diduga gentong air kuno, dan teman-teman ini sangat sibuk. Jernih ya, jernih. jernih. Bisa buat Nah, ini ya buat bekal, ini buat wadem kan? kepercayaan. biasanya Mas lihat Mas atas Mas. Kayak di kulkas. Jadi di Oh, netes dari sini. Ini sumbernya ini Iya, memang. sumbernya. Memang, air matanya ini. mengumpulkan segentong itu berapa Air bulan gitu loh. Sedikit demi sedikit gitu. ya. tutup lagi. Memang Satunya lagi, ini juga jernih kan? Ini juga jernih. Jernih. seperti kaca. Dan Seperti seperti ini kaca. mungkin di zaman Majapahit yo. Tempat Iya. wadah air yo. Wadah Gentong ini. air gentong Dan untuk Kayungnya ya, kayungnya dari ini pakai batok kelapa. patok kelapa. Iya betul. Jadi punah banget yo, masih punah. Ya seperti ini sudah kita tidak dapat. Yang pengen kesini, Kita monggo. karena sudah Ke menggunakan sini. galon Kita coba ambil dari sini. dan dispenser tentunya ya. Oke. Sudah tidak ada lagi gentong karena berat. Kita pusatkan. Ini tanah belakang. Ini bukan yang jatuh. Ini oke. Jadi pada zaman dahulu sudah seperti ini. Ya. Tidak ada bongkar-bongkar. Ya ini ada batu. Ini kayak banyak mengandung apa logam-logam apa tembaga Iya, ya. Iya Emas kebanyakan juga kan? Emas emas tembaga ya. tembaga. Kalau tembaga memang banyak mengandung emas. Itu kan ini kan. Selain tembaga, Iya. kalau tembaga satu. Itu sengaja dibunuh. Nah, ini ada bongkar-bongkar raksasa ya. Kan Seperti bongkar hall dari Habis jugruk ini bukan? Iya. ini yang disisihkan Oh, disisikan. dari penggalian. coba kemana mas? Sebenarnya ini bisa terus ke sana ya. Bisa, cuma buntu kan. Loh, kelelawarnya di sini kecil-kecil ya. Ayo Kang, kita kembali Kang. Kembali. Kita kembali. Kita kembali Kang. Kembali. Apakah kelelawar itu nggak pernah tersesat ya masuk ke lorong-lorong seperti Nah, ini? kita kembali teman-teman. Dan aku juga nggak tahu kembalinya itu kemana gitu loh. Super tajam. Iya. Nah, kembali ke gentong sini, terus kita lanjutkan ke arah Kanan. ini kayak gini loh.
merah merona. Bisa kita bayangkan bagaimana di Gaza sana orang-orang yang Bertahan ya, bertahan di bawah. membuat Ada suara naik tadi. ini kumpulan ini loh, mungkin semacam apa makhluk mitologi yang kepalanya nonjol gitu loh ya. Kayak kepala ular Ini loh naga. matanya itu loh. Matanya Ini loh hitam. matanya itu loh. Kayak kepala kura-kura sebenarnya. Kayak semar ya. Oh iya. Nih, ini nih, ya. Iya Kayak betul gitu. kepala semar. Dan bergerigi. Ini lapisan-lapisan titaniknya. Ini dulu magma mengukur bawaan pembekuan. Banyak. Ya. Ini batu aneh ini. Batunya berminyak. Mas Bapak. Banyak lengoh. Apa ya? Ada apa itu? Oh, itu loh. Apa Rek? Loh, Ada tempat itu sama pertapaan ya? Ini mungkin Pemujaan ya. tempat pemujaan atau orang bertapa di situ. Pemujaan, Nah, pemujaan ya. pemujaan pertapaan. Ini pemujaan. Jadi Kita ada sebagian begitu dari beberapa warga yang memanfaatkan ruangan ini untuk batu hitam tempat bertapa, tempat semudi. Ya cocok sekali memang ini kan menyatu dengan alam. Itu istilahnya kalau orang Jawa itu hening ya, mengheningkan hati. Nika, ini seperti apa Nika? Kalau dalam peradaban kuno, istilah tempat seperti ini ada kaitannya enggak? Iya. Jadi tanpa kita sadari memang sampai saat ini lokasi-lokasi seperti ini masih digunakan sebagian masyarakat sebagai situs religi atau masa pertapaan ya. Dimana kemudian cerita tutur yang berkembang di masyarakat ini, gua ini diduga dibangun pada masa Kerajaan Singosari, terus dilanjutkan pada masa Kerajaan Majapahit sebagai kemudian pertambangan para empu, para resi mencari logam untuk pembuatan pusaka seperti keris, empu gandring, dan lain sebagainya itu. Kemudian pada masa Jepang ini juga dikembangkan sebagai diduga sebagai pertahanan untuk menghadapi sekutu. Dan yang di depan kita dapati jejak-jejak pertapaan ya di dalam gua. Pembangunan gua pertapaan itu dimulai pada abad ke-11 Masehi, terutama pada masa Raja Airlangga. Seperti Gua Selomangleng di Kediri, Gua Selomangleng di Tulungagung, ini diduga dibangun pada masa Airlangga terutama untuk putrinya, yaitu Sang Rama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi, atau dalam cerita tradisi disebut Dewi Kili Suci. Sedangkan Kili itu secara bahasa dan istilah pada masa kuno merupakan seorang pertapah perempuan, itu disebut Kili. Atau kemudian pada sumber Sutasoma itu disebut Tapi ya, Tapi atau Tape, maksudnya pertapah perempuan Tapi. Nah ini kemudian selain kemudian Kili gitu ya pada masa Kerajaan Airlangga Dewi Kili Suci, termasuk kemudian Raja Airlangga sendiri juga di masa pensiunnya sekitar tahun 1042 mengundurkan diri dari tahta kerajaan, memilih menjadi seorang pertapa yang terkenal yang dikenal dengan Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana atau Resi Gentayu. Nah ini merupakan usia-usia pensiun. Karena usia pensiun ini terutama pada masa Kerajaan Majapahit ini merupakan tujuan untuk menyempurnakan catur asrama ya, menyempurnakan tahapan hidup yang keempat. Yang pertama pada masa Majapahit usia anak-anak ini dikenal dengan tahapan Brahmacarin atau tahapan mencari ilmu sebanyak-banyaknya pada usia anak-anak, guna menggapai tahapan yang kedua yaitu Grihasta. Grihasta ini tahapan berumah tangga, membina keluarga sampai kemudian anak-anak bisa mandiri, dan kemudian di usia pensiun inilah yang kemudian dikenal dengan masa Wanaprasta, yaitu pergi ke hutan, ke gunung-gunung, ke gua-gua untuk melakukan pertapaan-pertapaan, fokus memperdalam dharma serta kemudian melepaskan diri dari segala ikatan duniawi. Ya sudah tidak boleh kemudian hati ini masih terbelenggu oleh ikatan-ikatan yang bersifat duniawi. Sampai kemudian tahapan yang keempat yaitu sunyasa, fokus meditasi sampai kemudian ajal ketika hendak mau menjemput itu kemudian pergi tanpa bekal ke puncak-puncak gunung sampai muksa. Jadi kemudian gua-gua pertapaan ini diduga dirintis pada masa Airlangga abad ke-11, kemudian dikembangkan pada masa Kerajaan Majapahit ya, pertapaan-pertapaan ini, sehingga kemudian pertapaan itu sangat
erat kaitannya dengan muksa, yaitu terbebas dari rantai belenggu reinkarnasi, tidak terputus-putus. Jadi kemudian ketika dalam kehidupan sebelumnya melakukan dosa, maka akan kembali kepada kehidupannya menjadi makhluk yang hina dina gitu ya. Kalau banyak dosa menjadi makhluk yang sangat rendah, bahkan menjadi kumbang tai kehidupan selanjutnya. Tapi ketika muksa bertapa dalam wanaprastha, dalam hutan-hutan dan gua-gua, ini kemudian atman, yaitu nyawa dalam kepercayaan tradisi kuno, ini kemudian terlepas dari belenggu reinkarnasi, kemudian menjadi jiwa yang suci, menyatu kepada Brahman, yaitu zat yang maha kuasa. Ini kemudian tujuan dari para pensiunan, para pejabat tinggi Majapahit, kenapa harus muksa, yaitu terbebas dari belenggu reinkarnasi, kemudian bersatu dengan Tuhan yang maha kuasa. Disinilah kemudian arti penting pada masa Majapahit, kenapa berkembang ajaran Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana, yaitu kehidupan muksa, kehidupan setelah mati, yaitu terbebas dari rantai reinkarnasi. Itu merupakan tujuan dari kehidupan para penganut Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana. Ayo, sudah keluar. Teman-teman, itulah keterangan singkat gitu dari Kang Ega. Bagaimana tempat ini memang ada kaitannya dengan peradaban kuno ya. Kemungkinan ada lapisan budaya di sini kan. Sebuah peradaban umat ini, dimana kemudian di Jakarta itu ada yaitu situs Ratu Boko. Itu juga awalnya seperti daerah gitu ya, daerah sama Buddha, kemudian pada masa perang saudara digunakan sebagai benteng pertahanan. Nah, yaitu Rangkai Walai Empu Bayoni yang bersifat hingga di sama seperti ini, yaitu sebuah situs yang dirintis pada masa Singosari, dikembangkan pada masa Majapahit, terus kemudian digunakan ya pada kepentingan tertentu, kepentingan perang ya pada masa pendudukan Jepang. Apa ini? Oh tuh, Tokek. Tokek Gua. loh, tokek gua Gede, langka yo. ini, sangat langka ini. Iya, karena kulitnya itu ternyata Tokek itu mahal loh kalau. apa itu apa Rek? Kok beda ya? Mbak Berarti tokek rumah ya? Kalau tokek rumah totol-totol. Berarti. Kalau ini blurik-blurik. Yang harganya sampai 2 miliar itu tokek seperti Iya, apa? ya ini yang Oh, gitu. dicari kolektor dari Tiongkok. Biar lestari gini nggak Iya, apa-apa. yang konon katanya untuk obat, untuk air. Kita pulang. Keluar. Keluar gua.